Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali teman-teman yang sering mempertanyakan tentang ucapan-ucapan seorang suami ketika mereka bertengkar dengan istrinya. Kadang-kadang karena pertengkaran tersebut sudah sangat memanas, sehingga bahasa dari suami sering keluar, ya sudah kita beresan saja. Ya sudah kita beresan saja. Atau ucapan seorang suami yang mengatakan, saya menyesal menikah dengan kamu. Hal inilah yang terkadang yang banyak ditanyakan oleh teman-teman kami. Apakah ucapan-ucapan kalimat tersebut sudah termasuk kategori tolak atau bukan? Kita lihat dulu dalam bab kinayah, dalam bab tolak. Kitab ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin. Yang Thalibin juz 4, sahifahnya 12. Nah, ini dari sini kita bisa menemukan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqa'u lan tumiba apa tolak bikinayatin kelawan kinayah. Tolak itu bisa saja terjadi jatuh dengan sebab kinayah. Apa itu kinayah? Wahya utawi kinayah iku ma barang yahtamilu kang memper apa emak at-tolaqa ing tolak wa ghairahu lan liyane tolak. Sementara definisi kinayah itu sendiri adalah sesuatu yang memungkinkan itu adalah tolak dan bukan tolak. Ingkanat lamun ana opo kinayah iku ma'aniyatin serta niat. Jika ketika kalimat tersebut ucapan yang berbentuk kinayah disertai dengan niat. Niat apa? Li'iqa ittolaki maring nibaakan ing tolak. Jadi suatu kalimat yang apabila diucapkan, kalimat tersebut adalah kalimat yang memungkinkan talak dan juga memungkinkan bukan tolak. Apabila dibarengi dengan niat untuk mentalak, itu bisa saja terjadi tolak. Wadzalika kaqaulihi anti bariyatun. Seperti contoh dalam kalimat anti utawi sira wadon iku bariyatun wong kang lebaran atau terbebas. Kamu sekarang sudah terbebas alias sudah tidak diikat oleh suami, sudah dibebaskan. Kalimat bariyah di sini fa innahu maka satune lafadz bariyah atau anti bariyah iku yahtamilu memper apa lafadz anti bariyah atau qaulu zauj at-tolaqa ing tolak liqaunil muradi karena anane kang dikarepaken iku bariyatan terbebas minaz zauji saking suami. Mungkin kalimat anti bariyah adalah perkara yang memungkinkan terjadi tolak kalau memang diniati untuk tolak, karena lafadz bariyah mungkin adalah yang dimaksud terbebas dari ikatan kepada suami. Wa yahtamilu lan memper apa lafadz bariyah ghairat tolaki ing liyane tolak, tapi mungkin saja lafadz anti bariyah itu bukan tolak. Karena liqaunil muradi karon satune kang dikarepaken iku bariyatan minad daini. Iku bariyatan lebaran minad daini saking utang. Au minal uyubi atau saking cacat. Kalau yang dimaksud dengan kamu sekarang terbebas dari hutang atau terbebas dari uyub, maka tidaklah terjadi tolak. Oleh karenanya lafadz yang tadi seperti bariyah, lafadz yang mungkin ke arah tolak dan mungkin bukan tolak, tergantung niatnya. Wa kharaja bidzalika wa kharaja kejaba bidzalika kelawan mengkono kalimat anti bariyah atau lafadz anti bariyah mau apa barang layah tamilu kang ora memper apa emak
ma ing barang dzukira kang wis ditutur apa mak nahwa kumi ngadega sapa sira wadon waqudi lan lungguh sapa sira wadon wa at'imini awe mangan sira wadon ing ingsun wa wasqini awe nginum sapa sira wadon ingsun wa zawidini lan awe sangu sapa sira wadon ing ingsun wa ma alam barang asbaha kang nyurupani apa madzalika ing mukor flayakum makaratu mibabi klan ucapan kumi waqudi wa at'imini ila akhirih apa tolakun tolak. Berbeda dengan kalimat-kalimat seperti tadi dibaca kumi waqudi at'imini iskini zawidini. Kalimat-kalimat ini tidak mengarah kepada talak sama sekali, nggak ada. Walaupun diniati untuk mentalak kalimat-kalimat yang ini tetap tidak akan terjadi talak. Walaupun diniati untuk mentalak, karena lafaz ini tidak masuk kepada kalimat yang mendekati ke bahasa tolak. Nah, terus kalimat niat ma'aniyatin ay muktaronatin tegese kang muktaronatin kang dibarengi bi awaliha kelawan awale il kinayati tegese kinayah. Artinya kapan niatnya? Niat bahwa yang diucapkan itu adalah untuk menjatuhkan talak pada saat awal mengucapkan di hatinya meniati untuk mentalak. Berarti di awal kalau dalam kitab Fathul Mu'in di sini. Wa ta'biri utawi ta'bire ingsun bi muktaronatin bi awaliha. Ta'birku dengan kalimat muktaronah bi awaliha di sini wa ma yaiku barang rajahau kang wis ngunggulaken ing mas sapa katsiruna wong akeh atau ulama akeh. Artinya kebanyakan ulama tetap berpendapat bahwa niat itu harus dibarengi dengan di awal kalimah kinayah tadi. Wa'tamadahu ran tetanggenan atau berpegangan atau gondelan ing marajahau katsirun sapa al-Asnawi Imam Asnawi. Kemudian Syekh Zakaria. Kemudian Imam Asnawi dan Imam Zakaria inilah yang menjadi patokan dua ulama ini bahwa niat yang diucapkan dalam bentuk kinayah harus diucapkan pada saat awal kalimah. Ini berpegang kepada yang dipegang oleh para ulama sehingga menjadi patokannya para ulama Syekh Asnawi dan Syekh Zakaria. Tabaan karena manut li jam'i muhaqqiqin maring segolongan ulama-ulama muhaqqiqin. Warajah lan ngunggulaken sapa An-Nawawi fi asli raudhah dalam kitab asli raudhah al-iktifa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan barengi li ba'dil lafzi maring setengah lafad walau li akhirih lan senajan kedua akhir lafad. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab asli raudhah, niat yang dalam kalimat kinayah tadi yang dibarengi dengan niat tolak tidak harus di awal kalimat, tapi bisa saja niat mentalaknya ketika mengucapkan kalimat kinayah, niat mentalaknya berada di bagian lafaz, entah itu di tengah atau di akhir, itu sudah tetap terjadi talak. Wahyu kinayah ka anti alayya haramun. Ini seperti kalimat ucapan anti utawi sira wadon alayya ing atase ingsun niku haram. Ini kalau seorang laki-laki mengatakan kepada seorang istrinya, kamu bagiku sekarang haram, kamu bagiku haram. Aw haram tuki, atau saya haramkan kamu, ngaramaken sapa ingsun ing sira wadon. Aw halalullahi alayya haramun, halalullah utawi halal Allah alayya ingat seingsun iku haram. Artinya yang sudah Allah halalkan dulu dengan pernikahan, sekarang bagi saya sudah diharamkan, sudah haram. Berarti sudah tidak sebagai istri. Kalimat-kalimat di sini anti alayya haramun atau haram tuki atau halalullah alayya haramun, ini kalimat yang bukan soreh tapi contoh untuk kalimat yang kinayah.
karena kalimat anti alayya haramun mungkin arahnya kepada tolak, mungkin bukan. Begitupun haram tuki atau halalullah alayya haramun, mungkin tolak, mungkin tidak tolak. Tergantung niat daripada orang yang mengucapkan tadi. Walau ta'arafuhu tolakon, ini lan senajan wis biasaaken sapa nas ing kaul mazkur, sekalipun umume masyarakat ucapan anti alayya haramun itu menjadi umum bahasa tolak, ucapan haram tuki wis masyhur ning tengah masyarakat sebagai ucapan tolak, atau halalullah alayya haramun sebagai ucapan talak wis masyhur di tengah masyarakat, tetap ini adalah kinayah, diniati talak atau tidak. Khilafan lirrafi'i, iki berbeda dengan pendapat Imam Rafi'i. Kita lihat di dalam kitab I'anatut Thalibinnya kalimat khilafan lirrafi'i lah, ini khilafan lirrafi'i ay haitsu qala, yang sekiranya ngendika sapa Imam Rafi'i, innahu sharihun fit talaq inistahara, bahwa innahu satuhune al-madhkur atau ucapan anti alayya haramun atau haram tuki atau halalullah alayya haramun, menurut Imam Rafi'i itu sudah kategori sebagai kaul yang soreh atau tolak yang soreh. Ini istahara lamun wis masyhur apa madhkur kalimat anti alayya haramun dan kalimat haram tuki dan kalimat halalullah alayya haramun, menurut Imam Rafi'i itu bisa menjadi kalimat tolak yang soreh apabila di tengah-tengah masyarakat itu sudah masyhur untuk tolak. Nah, ini udah jelas banget. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada kalimat lagi. Walau nawalan lamun niat sapa zauj tahrima ainiya ing harame zate zaujah aw nahwa farjiya atawa sepadane farjine zaujah awat iha atawa wati ing zaujah lam tahrum, maka ora haram sapa zaujah. Andai kata niat si suami niat haram zatnya zaujah atau niat haram farjinya zaujah atau niat haram mewati zaujah, maka si perempuan ini tidak terhukumi haram alias tidak tertalak. Tidak. Wa alaihi mithlu kafarati yaminin, wa alaihi lan iku ing atase mangkola anti alayya haramun iki mithlu kafarati yamin utawi madani kafarati yamin wa illam yatta lan senajan orang wati sapa wong sapa zauj iki. Nah, dalam ucapan kalimat anti alayya haramun tadi yang masuk kategori yang kinayah tadi atau haram tuki atau halallah alayya haramun, iki seseorang tersebut ini diwajibkan membayar kafarat yamin wa ilam yatta, sekalipun dia belum mewati ketika dia sudah mengharamkan ya. Hal ini dimasukkan ke dalam sejarah di mana Nabi Muhammad itu ketika dia mensetubuhi itu amat yang bernama Maryah Al-Qibti ya. Ini dalam kitab tafsir Sawi. Ini asbabun nuzul daripada ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka min amatika Maryah Al-Qibtiyah. Ini awalnya ayat ini kan, hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Itu dari amatmu yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Lima waqa'a fi baiti Hafsah, karena Nabi telah mensetubuhi Maryah di rumahnya Hafsah. Wakanat ghaibatan, dan waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada. Nah,
Di sini ada penjelasan yang cukup panjang sebenarnya di sini, nah, yaitu di mana ketika terjadi itu Siti Hafsah ini awalnya malam itu adalah malam di mana Nabi waktu untuk menggiliri istrinya yang bernama Siti Hafsah. Nah, tapi waktu itu Siti Hafsah izin kepada Nabi untuk menziarahi, untuk datang kepada orang tuanya. Dan Nabi pun akhirnya mensetujui Siti Hafsah untuk datang ke keluarganya atau orang tuanya. Nah, karena Siti Hafsah tidak ada, akhirnya Nabi memanggil yang namanya Maria Al-Qibtiyah tadi. Akhirnya disitulah Nabi mensetubui seorang jariyah atau amat yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang amat yang merupakan hadiah daripada Raja Mesir. Ini ada keterangannya nih. Awal mungkin milku Misri, ya, hadiah daripada Raja Mesir. Nabi memasukkan Maria Al-Qibtiyah di rumah Hafsah. Fawaqa'a 'alaiha. Akhirnya terjadilah persetubuhan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Falamma raja'at Hafsah wajadat al-baba mughlaqan. Pada saat Hafsah datang, tiba-tiba pintunya terkunci. Fajalasat indal babi. Lalu Siti Hafsah duduk di samping pintu. Fa kharaja makanuli metu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wajhal utai wajah Nabi iku yak turun netes apa wajah irkon ing keringet. Wa Hafsatu hal utai Hafsah iku tabki lagi nangis sapa Hafsah. Nabi keluar dari kamar berkeringat, ya, sampai netes keringatnya, dan melihat Hafsah dalam keadaan sedang menangis. Ma utai apa iku yabki nangisaken apa ma ing sira? Apa yang membuat kamu menangis Hafsah? Faqalat, maka ngendika sapa Hafsah, innam adzan tangi pasti ngidini sapa tuan liman ingsun min ajli dzalik, saking are mengkono ziarah. Adkhol tak nglebuaken sapa tuan amataka ing amatuan baiti ing omah ingsun. Oh, pantesan panjenengan mau ngidini kula ziarani wong tua, ternyata tujuane panganjingaken amat ing omah kula, jare Hafsah. Summa waqata 'alaiha fi yaumi ala firasyi. Summa waqata nunin jima sapa tuan 'alaiha ing atase Maria Al-Qibtiyah fi yaumi indam dinan ingsun ala firasyi ing atase lemek ingsun. Ternyata panjenengan temriku tujuannya adalah untuk bersetubuh di hari giliranku. Amma ra'aita li hurmatan wa haqqun. Nah, ini di sini patokannya. Faqala, maka ngendika sapa kanjeng Nabi, alaisat apa ta ora ana sapa hiya Maria Al-Qibtiyah iku jariyah ingsun qad ahallaha kang wis temen-temen ngalalaken ing jariyah sapa Allah Gusti Allah li maring kula. Jawabe kanjeng Nabi, bukankah Maria Al-Qibtiyah yang jadi seorang amat tadi sudah dihalalkan oleh Allah untuk diriku, kata Nabi. Wahia utawi Maria Al-Qibtiyah iku haramun haram. Altami sunupri ingsun bidzalika kelawan mengkono haram ridhoke ing ridhone sira. Ya wis, mulai sekian gampangane Maria Al-Qibtiyah wis haram bagiku. Ini yang hubungan dengan fikih di sini. Haram bagiku demi untuk mendapatkan ridhomu. Tabtaghi taghi hale nupri sapa sira bitahrimnya kelawan aliye ngaramaken Maria Al-Qibtiyah mardota azwajika ing atau kelawan ridho pira-pira ridhone bojone sira airidhahunna wallahu ta'ala Allah iku ghafurun zatan akeh ngampurane rahim putur akeh welas asihe. Kamu gampangane lima tuharimu ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Jadi, hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan demi untuk mendapatkan ridhonya istri-istrimu? Nah, di sini ada kalimat selanjutnya, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Nah, ini qad faradot teman-teman majibaken sapa Allah Gusti Allah syarat tegese mertelaaken sapa Allah
lakum maring sira kabeh tahillata aimanikum ing carane ngudari supatane sira kabeh. Dalam tafsir Jalalainnya ayat tahliliyah tegese ngudari halale aiman bil kafarati kelawan kafarat. Nah, ini akhirnya karena Nabi mengatakan hal semacam itu, Allah Ta'ala mewajibkan membayar kafarat seperti kafaratnya sumpah. Makanya di sini ada keterangan wahal kafarat, apa to bayar kafarat seperti Nabi dengan ucapan tadi yang dikatakan wahiyya haramun altamisu bidzalika ridhoki. Apakah Nabi membayar kafarat? Qala muqatil a'taqa merdeka akan sapa Nabi raqabatan ing budak fi tahrimi Mariyata ing dalem oli yang ngaramaken Nabi ing Siti Maria. Inilah ini Nabi membayar kafarat. Oleh karenanya tadi dalam ucapan-ucapan tolak kinayah yang diniati akan menjadi sebagai tolak, tapi kalau tidak diniati tidak menjadi sebagai tolak, akan tetapi membayar kafarat. Seperti halnya tadi yang terjadi pada cerita Nabi dengan Siti Maria. Jadi intinya yang dikatakan beresan atau seorang suami mengatakan kalimat ya sudah kita beres saja, kamu sekarang sudah bebas, kamu sekarang sudah bukan lagi kamu sekarang sudah di luar kendaliku umpamanya, atau ini kamu sekarang pulang saja ke orang tuamu. Ini kalimat-kalimat kinayah yang membutuhkan niat untuk terjadi tolak. Kalau tidak diniati tolak maka tidak termasuk sebagai tolak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 12-13. Kemudian tafsir Jalalain tadi, tafsir Jalalain juga juz 4 sama surat At-Tahrim. Halamannya kalau di kitab saya 286. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.